Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak Dr. Arifi Saiman MA, Konsul Jenderal Republik Indonesia New York. Yang terhormat Bapak Dr. Imam Samsi Ali, Presiden Nusantara Foundation dan Direktur Jamaica Muslim Center New York. Yang terhormat Bapak Duta Besar Muhammad Kurniadi Koba, Kuai PTRI New York. Yang terhormat Bapak Dwi Tia Putra S. Besar, beserta Ibu Nila Dwi Tia Putra, selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia New York. Selanjutnya, yang terhormat Bapak Aidil Azhar, selaku General Manager BNI New York. Yang terhormat Bapak Tri Hartono, beserta Ibu Windy Hartono, GM BRI New York. Yang terhormat Bapak Erlangga yang mewakili IEPC New York. Yang terhormat Ibu Endang Wahyu Kinasi, Ketua Dharma Wanita Persatuan KJRI New York, beserta anggota Dharma Wanita Persatuan KJRI New York yang saya hormati. Lantang sampai kemudian Bapak, Ibu, dan para tamu undangan yang sudah hadir dalam ruangan ini maupun melalui online yang sedang menyaksikan acara Nuzul Quran pada hari ini, 29 April 2021, yang bertepatan dengan 17 Ramadan 1442 Hijriah. Selamat datang kami ucapkan. Terima kasih. Baiklah, kita akan ke acara selanjutnya, yaitu Sekapur Sirih, yang akan dibacakan oleh Bapak Dr. Arifi Saiman MA, selaku Konjen RI New York. Kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Putra, Pimpinan Perwakilan Bank Indonesia di New York. Yang kami hormati Bapak Kuai PTRI, Bapak Duta Besar Muhammad Koba. Yang kami hormati Bapak Aidil, GM Bank Negara Indonesia, dan yang kami hormati Bapak Tri dan Ibu, GM Bank Rakyat Indonesia di New York, serta guru kita, penceramah kita, imam kita, Bapak Samsi Ali, Bapak Dr. Samsi Ali, serta para hadirin yang meluangkan waktu untuk bisa hadir bersama kita, baik secara offline yang ada di KJRI New York maupun yang secara online. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, pada hari yang ke-17 ya, pada bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah, kami dari KJRI New York bisa menyelenggarakan acara Nuzulul Quran, peringatan Nuzulul Quran. Karena selama ini, selama kami berada di New York, karena kita sudah melewati 1 Ramadan tahun lalu, kami tidak menyelenggarakan kegiatan apapun dalam mengisi momentum bulan Ramadan, tapi untuk tahun ini secara full KJRI New York menyelenggarakan kegiatan untuk mengisi momentum bulan Ramadan. Selain kegiatan Nuzulul Quran, biasanya kalau Nuzulul Quran itu kita cuma menyampaikan melalui ucapan di infografis di media sosial kita terkait peringatan, tapi untuk tahun ini kita selenggarakan, bukan hanya tahun ini, tapi insya Allah tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Namun selain peringatan Nuzulul Quran, kami juga menyelenggarakan setiap hari itu acara semaan Al-Quran. Jadi semaan Al-Quran ini sebagai sebetulnya sama dengan tadarusan ya, tadarus itu. Cuma karena ini sifatnya kita itu masih pandemi, kita selenggarakan secara online. Karena kalau secara offline pun belum tentu bisa dengan mudah kita menyelenggarakan itu, karena selama masa penempatan kami di luar negeri, itu kami hampir tidak pernah melakukan tadarusan. Jangankan untuk tadarusan, untuk sholat tarawih aja karena terbentur masalah perbedaan waktu, sehingga sangat sulit. Dan yang kedua, letak posisi kita juga jauh dari tempat ibadah, sehingga mau tidak mau andaikan sholat tarawih pun yang bisa kita lakukan itu sholat sendiri di rumah. Kalau mau tadarusan pun secara sendiri, secara perorangan. Namun untuk tahun ini alhamdulillah
kita bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Kita kebetulan dibantu dengan seorang hafiz untuk memandu acara Semaan Al-Quran, dan sekarang sudah memasuki hari yang ke-17. Dan target kami dalam bulan Ramadan ini minimal kita menyelenggarakan nanti acara khataman Al-Quran. Nah, selain Semaan Al-Quran yang kita adakan setiap hari jam 10, itu kita juga menyelenggarakan tiap hari itu acara cara membaca Al-Quran bagi pemula. Kita tidak membatasi usia, karena ini kesempatan bagi kita untuk bisa memanfaatkan bulan suci ini selain kita mempelajari kitab suci ya, karena dalam semaan itu selalu didahului dengan kultum. Kultumnya tidak sifatnya umum, tapi lebih ke mengenai surah atau ayat yang mau dibacakan pada saat semaan. Itu tentang apa surat itu. Jadi kita selain belajar mengikuti membaca Al-Quran, juga kita mencoba untuk memahami kandungan surat atau ayat-ayat yang kita ikuti pada saat si pemandu membacakan Al-Quran tersebut. Dan yang untuk acara baca Al-Quran juga setelah berjalan dengan ini, tapi ini sifatnya lebih ke kayak untuk coaching klinik untuk pembelajaran bagi mereka yang belum membaca Al-Quran. Jadi makanya nama pun kita adakan setiap jam 6 sore, itu kita pakai istilah ngabuburit Ramadan. Jadi kalau di kita dulu di tanah air, kalau untuk anak-anak itu kan sambil menunggu beduk maghrib, kita ada acara kegiatan, nah ini ngabuburit. Ya, kalau yang semaan kita tidak pakai, kita cuma istilah semaan Al-Quran. Dan hari ini juga kami juga mengundang Bapak Imam Samsi Ali juga dengan tugas yang cukup ganda. Tadinya cuma 2, sekarang nambah lagi 1. Karena ternyata alhamdulillah beliau masih bisa meluangkan waktu untuk berbuka puasa bersama kita di sini, sehingga nanti bisa memimpin sholat maghrib berjamaah. Nah, ini satu kesempatan yang langka. Kayaknya selama kami di sini baru kali ini kami di sholat jamaah dengan Pak Imam Samsi Ali. Dan nanti tadi sebelum acara ini Pak Samsi juga menjadi tamu pertama kita untuk podcast, karena kita sebagai informasi untuk Bapak Ibu sekalian, kami membangun podcast untuk KJRI. Jadi kita membuat KJRI New York TV yang di dalamnya itu salah satu ini muatannya, kontennya itu adalah podcast. Dan tadi Pak Samsi sudah menjadi salah satu tamu kita terkait untuk hal-hal yang menyangkut dunia keislaman di Amerika Serikat. Namun selain podcast kami juga sudah menyelesaikan, tinggal hitungan hari, insya Allah nanti pada saat halal bihalal kita sekaligus selain halal bihalal juga mau melonsing aplikasi KJRI New York. Dan kami terima kasih untuk Bapak Duta Besar Pak Koba yang telah membantu itu Pak. Karena kemarin kita ada kendala kesulitan memasang server Pak. Tapi untung kita ada PTRI yang punya Puskom, juga dengan Puskom dari DC, akhirnya kita bisa memasang Puskom itu, dan alhamdulillah juga proyek kita, aplikasi ini sudah diperiksa oleh BPK dan alhamdulillah sudah dinyatakan sudah tidak ada masalah. Saya rasa itu mungkin yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk perkenan kehadirannya, dan kami juga ingin menyampaikan juga sebelum menutup akhiran, nanti insya Allah nanti pada hari H, tanggal 13 Mei, itu pada saat Lebaran, pagi kan kita sholat Id. Insya Allah siang kami akan rencana menyelenggarakan acara halal bihalal, tapi dengan skala yang sangat terbatas, karena memang situasinya masih belum memungkinkan kita untuk rame-rame. Karena tahun lalu kita juga miss juga ini kegiatan ini. Dan malamnya kita akan melakukan halal bihalal online sewilayah KJRI New York. Dan nanti juga kami akan meminta juga, karena terus terang kalau di New York itu kami selalu berdua itu, ada KJRI juga ada PTRI. Kita selalu membangun sinergitas dan kebersamaan ini, kerukunan ini harus jangan sampai pudar, harus tetap malah kalau bisa kita perkuat. Termasuk nanti pada saat halal bihalal, sekaligus memang nanti ada undangan resmi Pak Koba, tapi nanti Pak Koba sudah menjadi bagian dari co-host bersama kita nanti acara itu. Ya, untuk tanggal 13 dan dengan jumlah yang sangat terbatas. Dan saya rasa ini yang bisa kami sampaikan. Kami terima kasih Pak Samsi Ali untuk kehadirannya, karena ini pertemuan kedua dengan Pak Samsi. Kemarin ketemu di Pacific Place di Jakarta dan minum kopi juga malam kan. Alhamdulillah kita juga hari ini bisa ketemu beliau di New York. Belum pernah ketemu lagi selama ini ya. Saya rasa demikian, akhirul kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada Pak Nara ya? Oke, Pak Nara, tadi lupa saya acknowledge tadi.
Saya nggak lihat ya. Terima kasih Pak Nara. Kebetulan dengan Pak Nara itu kita ada program kemarin, liputan Ramadan Net TV. Jadi acara pertama kick off Ramadan itu dengan Pak Nara, dengan Net TV kemarin. Terima kasih Pak Nara ya untuk segalanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas sambutan sekapur sirihnya. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke acara inti yaitu buka puasa bersama, kita akan mendengarkan dulu ceramah dalam rangka memperingati Nuzul Quran oleh Bapak Dr. Imam Samsi Ali selaku Presiden Nusantara Foundation dan Direktur Jamaica Muslim Center New York. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Saiman Arifi, Konsul Jenderal Republik Indonesia New York, Bapak Kuai, Bapak Dubes Muhammad Koba, Pak Putra, Pak Tri, Pak Aidil, dan perwakilan dari ITPC ya. Ibu, mohon maaf saya tidak mengikutkan tadi. Ibu Konjen, Ibu Putra, Ibu Tri. Saya sangat bahagia sebenarnya karena sudah lebih setahun hampir kita tidak bersuah di darat. Beberapa kali kita ketemu online tapi rasanya beda lah. Hati kita walaupun dekat tapi rasanya juga ada perbedaan. Tentu pertama kali kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, alhamdulillah bahwa pada tahun ini kita sudah mulai menyemarakkan kembali bulan Ramadan kita dengan segala keterbatasan yang ada. Kita sudah memasuki hari ke malam ke-17, kalau tidak salah hari ini 16. Artinya sudah melewati setengah dari bulan Ramadan. Di tengah suasana seperti ini, ada satu hal yang selalu kita harus ingatkan pada diri kita sendiri dan khususnya pada saya sendiri, adalah bagaimana semakin kita merasa banyak ibadah, semakin kita merasa kok kurang. Ada satu statement dalam Al-Quran yang sangat berbahaya, yang biasa dijadikan alat oleh iblis untuk menjadikan kita tergelincir, terjatuh ke dalam pelukannya. Dan statement itu adalah ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Perkataan ini secara sejarah ketika disuruh sujud kepada Adam, dia menolak. Dan ditanya oleh Allah, kenapa tidak mau sujud menghormat kepada Adam? Dia menjawab, ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Konteksnya secara fisikal, karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Tapi by extension, juga karena dia merasa telah berada di posisi malaikat dalam ubudiyah. Sebelum Adam diciptakan, iblis itu berada di kalangan malaikat dalam ubudiyah. Artinya tingkatannya dalam ubudiyah sangat luar biasa. Sangat tinggi sekali. Maka ketika ada pendatang baru yang dianggap pendatang baru bernama Adam, diuji oleh Allah, dia katakan, ana khairun minhu, saya baik dari dia. Ini jangan sampai kemudian juga terjadi kepada kita. Merasa ibadah kita lebih baik, ibadah kita lebih banyak. Dan ini kerap kali ketika kita datang ke masjid, cara angkat tangannya orang kita lihat nih, oh dia kurang sunnah, yang lebih sunnah saya kan. Nah ini sangat berbahaya. Maka yang perlu kita ikutin dalam melakukan ubudiyah ini adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana Ibrahim? Dalam sejarahnya disuruh meninggikan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama anaknya Ismail, setelah selesai bukan mengatakan I am the best,
Bayangkan amalan yang termulia. Jutaan manusia di sana setiap saat. Ribuan bahkan manusia berkeliling di Ka'bah itu setiap saat. Meninggikan Ka'bah luar biasa. Tapi beliau tidak merasa lebih hebat dari yang lain. Justru apa kata beliau? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Engkau itu maha mendengar lagi maha melihat. Bapak dan Ibu, ini perlu untuk kita selami bersama. Mudah-mudahan Allah menerima kita semua. Kita berdoa, mudah-mudahan COVID segera berlalu. Kita mendoakan bangsa dan negara kita juga, mudah-mudahan terus-menerus bangkit, sejajar dengan bangsa dan negara-negara besar lainnya. Kita memperingati nuzulul Quran. Sebelum membicara mengenai Al-Quran, saya ingin memberikan penekanan sedikit tentang kata nuzul. Kenapa ketika kita memperingati Al-Quran, turunnya Al-Quran disebut nuzul, yang berarti turun. Itu sesungguhnya sebuah afirmasi penguatan bahwa di saat kita melihat Al-Quran itu ada dua sisi yang harus kita perhatikan. Yang pertama sisi langit, kemudian dari langit itu turun, makanya namanya nuzul. Artinya apa? Di satu sisi kita yakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci, insya Allah ajaran-ajarannya bagus, suci. Tapi Al-Quran itu diturunkan ke atas bumi ini dalam arti apa? Kalau dalam bahasa Pak Quraisy Shihab, membumikan. Saya sering mengatakan kepada teman-teman, jangan sampai kesucian Al-Quran ini tergantung terus di atas. Justru kesucian Al-Quran ini perlu diturunkan untuk memberikan pengaruh dampak dalam kehidupan kita. Maka Al-Quran harus membumi dalam kehidupan kita sehingga disebutkan turun. Sebab kalau kita yakini terus Al-Quran itu suci di atas, maka menggantunglah. Disitulah dilema umat Islam sekarang. Al-Qurannya bagus, ajarannya Islam ini indah luar biasa. Tapi kita seolah-olah berada pada lembah yang lain. Karena translasi atau terjemahan Al-Quran dalam kehidupan kita ini belum terwujud secara baik. Maka ketika kita memperingati nuzulul Quran, penekanan pertama adalah ingat bahwa memang Al-Quran kitab suci. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu kalam Allah. Tapi Al-Quran diturunkan untuk menjadi terjemahan dalam kehidupan kita, untuk diterjemahkan dalam bentuk kehidupan sosial kita. Jadi jangan kebenaran dan keindahan Al-Quran, kesucian Al-Quran itu menggelantung terus-menerus. Sehingga ada gap antara konsepsi Al-Quran dan realita kehidupan umat. Lalu apa Al-Quran itu Bapak dan Ibu sekalian? Definisinya sangat sederhana. Kalau dalam bahasa Arab itu disebutkan begini. Al-Qur'anu huwa kalamullahi al-mu'jiz al-munazzal ala Muhammad al-muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang mukjizat sifatnya, diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan sifatnya ibadah dengan membacanya. Ada 4 penekanan. Yang pertama kalamullah. Untuk menekankan bahwa Al-Quran itu tidak ada keterlibatan siapapun kecuali memang kalam Allah. Menjaga kemurnian Al-Quran. Maka kita excluding Nabi Muhammad, bahwa kalam Nabi Muhammad tidak ada dalam Al-Quran. Satu kata pun tidak ada. Semuanya murni kalamullah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kemudian ada tuduhan-tuduhan bahwa Al-Quran ini buatan Muhammad. Atau ada indikasi-indikasi yang kita kemudian ragukan bahwa oh ini mah bagian dari ajaran Muhammad saja. Lalu kita mengatakan itu ajarannya bagian dari tradisinya orang Arab yang dimasukkan dalam Al-Quran. Ini kalamullah. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penekanan yang pertama. Yang kedua, al-mu'jiz. Ini yang saya akan tekankan sebentar, saya langkahi dulu. Yang ketiga adalah al-munazzal ala Muhammad, yang diturunkan kepada Muhammad untuk menekankan bahwa tidak ada sama sekali Al-Quran yang diturunkan kepada siapapun selain Muhammad. Apakah itu 10%? Apakah itu 3%? Karena ada saja orang yang mengaku bahwa ada 10% yang belum turun kepada Nabi Muhammad diturunkan kepada orang lain. Tidak perlu saya sebutkan. Ini kita tolak dengan definisi yang mengatakan bahwa al-munazzal ala Muhammad, Al-Quran itu turun dari E sampai Z, semuanya turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada yang mengaku mendapat wahyu, ya sedang kemasukan syaitan barangkali.
Karena yang yuha ilaihi itu yang diwahyukan itu hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-munazzal al-Muhammad. Dan yang keempat, al-muta'abbad bitilawatih. Yang merupakan bahagian dari ubudiyah, ritual dengan membaca Al-Quran itu. Satu huruf dapat 10 pahala. Di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Bayangkan. Kalau kita bisa khatam Al-Quran. Ini simaan Al-Quran yang diinisiasi oleh KJRI luar biasa. Itu betapa banyak orang yang mendapatkan pahala. Dan Pak Konjang, setiap orang yang membaca itu dapat pahala Pak Konjang ini. Karena inisiasi dari beliau kan. Man dalla ala khairin falahu ajru mithli. Siapa yang menunjuk kepada kebaikan dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Maka membaca Al-Quran itu dianggap sebagai bagian dari ritual kita. Sehingga orang-orang tua kita di kampung yang tidak paham maknanya pun juga bersemangat membacanya. Kenapa? Ada pertimbangan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya pindah kepada hal yang kedua tadi tentang Al-Mu'jiz ini. Apa saja kekuatan-kekuatan Al-Quran itu? Tentu waktu kita tidak cukup untuk membicarakan semua ini karena itu sangat luar biasa. Hanya saja saya ingin mengatakan begini bahwa seringkali ketika kita mendengarkan kata Al-Quran sebagai mukjizat, yang sering hadir di benak kita adalah kemukjizatan dalam ilmu pengetahuan. Benar, benar adanya. Tapi kemukjizatan Al-Quran bukan saja dalam hal ilmu pengetahuan. Kemukjizatan Al-Quran mencakup 10 aspek Al-Quran itu sendiri. Minimal saya ingin menyebutkan 4 di sini. Aspek bahasa, aspek kandungan, aspek ruhiyah atau 3 lah. Saya sampaikan begitu. Mukjizah dalam hal bahasa, mukjizah Al-Quran dalam hal kandungannya, termasuk kandungan keilmuan tadi itu, dan kekuatan Al-Quran dalam hal ruhiyah, spiritualitas. Bapak dan Ibu sekalian, ada seorang profesor dari Yale University dekat dari kita, pernah mengadakan penelitian sejak tahun 2001 tentang bahasa-bahasa dunia. Beliau adalah ahli dalam bahasa-bahasa, linguistic professor. Baru beberapa tahun terakhir ini beliau merilis dan menyimpulkan bahwa bahasa Al-Quran adalah bahasa yang tersempurna dan tidak akan bisa tertandingi oleh bahasa apapun di dunia ini. Beliau memberikan beberapa contoh. Satu saja. Kita orang Indonesia kan, dan ini memang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal membaca ayat kursi kalau mau tidur kan. Coba Bapak dan Ibu perhatikan kalau membaca ayat kursi itu, kandungannya ada berapa di situ? Isinya ada berapa yang penting? Poin-poinnya. Ada 9. Dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wa huwal aliyul azim, itu ada 9, 1, 2, 3 sampai 9. Tapi yang luar biasa adalah kandungan dalam satu ayat ini 9 itu, kandungan poin pertama dan yang terakhir klop artinya. Poin yang kedua dan yang kedua terakhir klop artinya. Coba lihat. Poin yang ketiga dan yang ketiga terakhir maknanya sama. Yang keempat pertama, keempat terakhir maknanya sama. Yang kelima seolah-olah mengcombine semuanya, menyimpulkan semuanya. Untuk menggambarkan keindahan bahasa, kesempurnaan bahasa, keseimbangan bahasa Al-Quran. Pilihan kata-katanya pun sangat luar biasa. Yang terkadang memberikan alternatif kepada orang untuk memahami berdasarkan budaya dan kulturnya. Misalnya, satu kata ya, yang kalau kita di Amerika dan di Barat dipahami secara literal, besok pun bisa kita masuk sejarah. Kata dorbun, memukul. Ada ayat Al-Quran mengatakan bahwa kalau kamu ada berselisih dengan istrimu, salah satu selisihnya adalah fadorbun. Nah, orang Arab yang tidak memahami secara dalam kata dorbun itu, yang dipahami dorbun itu artinya memukul. Maka biasa terjadi pemukulan kepada istri. Kenapa? Karena dipahami dengan satu kata yang terkadang literal, tidak paham betul bahwa ternyata kata dorbun dalam bahasa Arab itu memiliki makna minimal 23. 23. Bahkan berjalan di atas bumi dikatakan fadorbun fil ardi. Berjalan itu dikatakan dorbun juga karena kaki memukul-mukul. Atau alam taro kaifa daraballah. Tidakkah Anda memperhatikan bagaimana Allah memberikan contoh? Allah memakai kata darab. Tapi orang Arab kan cenderung memahami daraba itu artinya memukul gitu. Maka terjadi abusis kepada istri. Ini yang menjadi masalah. Maka pilihan kata-kata Al-Quran itu sangat-sangat dalam dan sangat luar biasa. Kalau kita tidak jeli, dan ini bahayanya bagi teman-teman yang terkadang serba instan. Ingin jadi ulama instan, belajar dari Profesor Google. Semuanya Profesor Google, tiba-tiba bisa jadi ahli fatwa. Padahal luar biasa Al-Quran ini, semakin kita selami, semakin serasa kok kita gak paham itu.
Demikian dalamnya Al-Quran. Ini dari segi bahasa saja Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama. Yang kedua, dari segi konten Al-Quran ini, kalau kita melihat ya, pertama tentu dari aspek teologis dulu kita yakin bahwa Al-Quran itu sempurna. Al-Quran mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini saya sempurnakan agama kalian dengan diturunkannya ayat terakhir. Artinya Al-Quran sempurna, tamat kalimat rabbika. Kalimat Tuhanmu itu sempurna, selesai, kata Al-Quran sendiri. Maka secara teologis, secara akidah, keimanan, kita yakini bahwa Al-Quran itu sempurna. Sempurna itu dalam arti apa? Artinya mencakup guidance untuk kita hidup dalam dunia ini. Tantangannya kemudian, bagaimana kita kemudian mencari petunjuk-petunjuk ada pada Al-Quran itu. Dalam dunia ini, bagaimana petunjuknya Al-Quran. Dalam dunia ini, gimana petunjuknya. Dalam dunia yang itu, gimana. Ada semuanya kok. Ya tentu tidak dipahami secara literal. Disitulah pentingnya apa yang disebut dengan ilmu fikih. Fikih itu artinya faham. Jadi fikih itu artinya hasil dari pemahaman kita kepada sumber-sumber agama yang disebut Al-Quran dan Sunnah itu. Itulah fikih. Maka orang yang kemudian menerjemahkan Al-Quran, menerjemahkan hadis, kemudian mengambil kesimpulan, ini menjadi masalah. Dia mengatakan, ya udah undang-undang dasar itu enggak Islami gitu. Misalnya kan. Karena dianggap itu diciptakan oleh manusia kan. Lalu dibaca ayat Al-Quran, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia kafir. Dituduhlah orang-orang kafir semua itu yang ikut kepala undang-undang itu. Ini yang jadi masalah ini. Maka sangat penting sekali untuk kita memahami dalam konteksnya, bukan dalam bentuk literal semata. Agama manapun, ini saya sampaikan ketika ada interfaith dialog, agama manapun ketika pengikut agama ini cenderung memahami kitab sucinya secara literal, maka ada being hijack, apa itu terculik lah kira-kira begitu, misled. Bapak dan Ibu sekalian, kandungan Al-Quran yang kedua adalah bahwa Al-Quran itu selalu sejalan dengan tempat dan waktu. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan petunjuk segala zaman. Kita yakini Al-Quran itu diturunkan di abad ke-6, abad ke-7. Tapi Al-Quran menjadi petunjuk hingga akhir kiamat nanti. Maka disinilah kemudian Al-Quran harus menghadirkan diri sebagai Al-Quran yang bisa melakukan adjustment dalam segala kehidupan kita. Dan kalau kita ingin merelasikan, menghubungkan ajaran Al-Quran dengan konsep-konsep kehidupan modern sekarang ini misalnya, maka banggalah kita untuk mengatakan bahwa ternyata ya ada semua dalam Al-Quran itu. Kita berbicara tentang demokrasi misalnya, intisari dari demokrasi adalah freedom, kebebasan, dan partisipasi. Ternyata dalam Al-Quran kan demikian. La ilaha illallah itu esensinya adalah bebas. Bebas. Bebas bertanggung jawab. Bukan bebas tidak bertanggung jawab. Makanya ada dua potongan itu. La ilaha illallah. La ilaha artinya bebas. Seolah-olah nggak ada batasan. Tapi illallah itu artinya tanggung jawab. Maka Islam itu memberikan kebebasan kepada kita, tapi kebebasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita berbicara tentang wanita misalnya. Bagaimana Islam kerap kali dikritik di dunia barat ini. Dianggap bahwa wanita dalam Islam itu adalah second class citizen. Nah, saya biasa bercanda kepada teman-teman di sini. Look at Indonesia saya bilang. Di Indonesia itu ada peraturan partai kalau tidak salah. Bahwa setiap partai politik diharuskan minimal 30% kandidatnya adalah wanita. Amerika pun nggak ada aturan seperti itu kan. Alhamdulillah Pak Konjen, Pak Dubes kemarin saya jalan-jalan secara virtual ke Denmark sama Ibu Dewi. Itu di Balkan di sana dari sekian banyak dubes banyak wanita. Ada Bu Wike di bosnya kalau nggak salah wanita, wanita itu. Coba, saya bilang pada teman-teman, look at Indonesia saya bilang. Anda selalu menuduh bahwa Islam diskriminasi kepada wanita. Coba lihat Indonesia ini. Dan ternyata Al-Quran kita telah mengajarkan yang namanya kesetaraan gender itu dari awal, bahkan sejak dari surga pun. Sejak di surga, Adam sudah disuruh agar dia itu jangan sampai kemudian mendiskriminasi istrinya. Apa kata Allah? Wa qulna ya Adam, dan kami kata Allah, wahai Adam, mengatakan kepada Adam, wahai Adam, masuklah tinggallah kamu di surga bersama istrimu. Kata bersama ini dalam bahasa Arab ma'iyah, itu artinya ekualitas. Jadi Al-Quran tidak mengatakan wahai Adam, tinggallah kamu di surga, ajak istrimu juga. Bukan. Bersama, ada ekualitas di situ. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, nikmati apa yang di surga itu bersama-sama, ekualitas.
Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon itu. Ada equalitas di in front of law, di depan hukum. Maka kalau kita berbicara tentang equalitas gender dalam agama Islam, ada dalam Al-Quran kita. Dan kita tidak berbicara di abad 20. Kita tidak bicara abad 21, berbicara abad 7, abad 6 pada zaman Rasulullah di padang pasir, bukan di Amerika, bukan di Eropa. Tapi yang namanya kesetaraan gender sudah ada. Maka maksud saya adalah dari segi konten pun Al-Quran adalah mukjiz. Al-Quran yang bisa boleh dikata membanggakan kepada konsep-konsep yang lain. Dalam segala hal, dalam hal toleransi, dalam hal kerukunan. Bagaimana Al-Quran mengatakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami Allah menciptakan kamu dari satu ayah dan satu ibu. Coba, maka orang yang white supremacy gimana dia bisa memandang orang Afrika? Satu bapak, satu ibu, nggak mau mereka dinyatakan satu bapak, satu ibu. Bapak saya, ibu saya putih, mata biru. Kalau bapak orang Afrika ya keriting mereka, nggak mau mereka. Tapi kita Islam kan semua sama. Bahkan Al-Quran mengatakan, waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Artinya apa? Sebelum orang berbicara tentang diversity, keragaman, Islam sudah merangkul keragaman itu. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kata takwa, transgresses all bounds, melampaui segala batas-batas. Batas gender, batas kulit, batas etnis, batas ras, semuanya beyond. Hanya ditentukan oleh apa? Hati dan karya saja. Inilah keagungan agama Islam, itu dari segi konten. Bapak dan Ibu sekalian, saya ada cerita sedikit, ini mohon maaf ini. Setelah 9/11 itu kan saya memang dilibatkan oleh pemerintah kota New York untuk mewakili banyak komunitas muslim dalam banyak sekali kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan ketika itu adalah ada acara berdoa bersama di salah satu lapangan dekat WTC. Setelah saya berdoa, saya ditepuk oleh seorang dari belakang. Saya melihat orang putih tinggi besar dan dia berbisik, I'm a Muslim too, katanya. Waktu itu semua kita curiga. Kita curiga jangan-jangan mata-mata. Mereka pun curiga, ini orang Islam tersenyum tapi musuh. Jangan-jangan tidak loyal kepada Amerika, kan bahaya. Ada kecurigaan-kecurigaan. Setelah selesai acara, saya tarik beliau di samping. Saya tanya, Anda masuk Islam kapan? Baru kemarin. Itu hari keempat itu. Kemarin katanya, baru 3 hari. Saya tanya, kok bisa? Di saat-saat Amerika marah, kok Anda bisa masuk Islam? Amerika betul marah ketika itu pada Islam. Islam itu yang menyerang WTC. Dan mohon maaf, WTC itu bukan sembarang gedung. Itu gedungnya luar biasa. Bukan luar biasanya, bukan karena tingginya, bukan. Tapi karena simbolnya. Simbol apa? Simbol ideologi kapitalisme. Sekarang Islam meruntuhkan. Maka marahlah Amerika kepada orang Islam. Kok bisa Anda masuk Islam? Dia katakan begini. Ketika terjadi serangan itu pada hari Selasa yang lalu, itu hari Selasa terjadinya, saya nonton CNN. Salah seorang penyiar CNN mengatakan begini, kalau Anda ingin tahu inspirasi teror, bacalah Al-Quran, read the Quran. Pergilah dia membeli Al-Quran. Untuk apa? Mencari kata teror dalam Al-Quran. Kata tunggal yang ingin dia cari dalam Al-Quran. Artinya ingin menemukan bahwa konten Al-Quran itu memang konten yang jahat. Dia baca Al-Quran 3 hari 3 malam berturut-turut. Apa kata beliau? Saya kok tidak menemukan teror. Yang saya temukan adalah mutiara-mutiara di dalam Al-Quran itu. Dan itu yang menjadikan dia bertekuk lutut kepada kebenaran. Satu contoh saja bahwa betapa konten Al-Quran itu adalah soal. Nah, yang terakhir sekali Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Al-Quran itu juga memiliki kekuatan ruhiyah yang sangat luar biasa. Spiritual strength. Maksudnya apa? Ada daya tarik spiritualitas yang kadang susah untuk kita ungkapkan. Seperti yang saya sebutkan tadi, orang tua di kampung kadang membaca bahasa Indonesia, tapi dia bisa membaca Al-Quran. Dia tidak paham maknanya, tapi dibaca terus itu. Ada nggak orang yang baca novel nggak paham tapi dibaca? Tapi ini tuh nggak paham, bukan bahasanya lagi, tapi dibaca terus. Ada ketertarikan. Dan ini saya ingin sampaikan contoh saja. Saya membaca Al-Quran di Yankee Stadium setelah 9/11 ini. Kemenannya diminta membaca doa. Tapi instead of reading Quran, saya tidak membaca reading doa, saya membaca Al-Quran. Nah, setelah saya membaca Al-Quran, 3 bulan kemudian, ada orang wanita nelpon ke rumah saya. Saya waktu itu tinggal dekat. Salahnya begini, Assalamualaikum. Saya katakan waalaikumsalam. Yang mengatakan, apa ini Syamsiah? Dia katakan, iya benar.
Dia katakan, saya sudah mencari Anda 3 bulan berturut-turut. Kenapa mencari saya? Dia katakan, benar nggak kamu yang baca Quran di Stadium dulu itu? Saya katakan, iya benar. Dia katakan, waktu Anda membaca Al-Quran di Stadium itu nama saya Silvi. Masih di Alhamdulillah, now I'm Tahira Roland. Loh, kenapa ganti nama? Dia katakan, waktu Anda membaca Al-Quran, saya seorang Kristen. Dan saya menonton Anda, waktu Anda membaca Al-Quran itu saya menangis tanpa dia rasakan, tanpa dia tahu kenapa dia menangis. Setelah selesai mendengarkan baca Al-Quran, dia keluar ke jalan, dia cari orang. Dia tanya, itu tadi yang dibaca apa? Ada yang mengatakan, that's Muslim's book, karena dia nggak tahu namanya. Pergilah ke perpustakaan, minjam Muslim's book, dikasih terjemahan Al-Quran. Di terjemahan saja. Dibaca terjemahan Al-Quran 3 bulan berturut-turut. Akhirnya dia nggak tahan mau ketemu orang Islam. Rupanya nggak jauh dari rumahnya ada masjid. Itu Iqna Markas di Jamaika. Ada masjid. Datanglah ke Iqna Markas itu masuk Islam. Karena imam masjid ini kenal saya, dikasih nomor telepon saya ke beliau. Satu contoh langsung saja, bahwa betapa Al-Quran ini luar biasa dahsyatnya. Menggoncang jiwa-jiwa manusia. Umar yang jahat sedemikian rupa itu masuk Islam bacaan Al-Quran. Bapak dan Ibu, kita tidak usah berpanjang lebar, intinya saya ingin tutup begini. Tapi yang diperlukan adalah bagaimana kita melakukan Iqra kembali. Al-Quran turun pertama kali itu dengan Iqra. Yang diperlukan oleh umat kita sekarang ini adalah Iqra. Rereading Al-Quran. Membaca kembali Al-Quran ini. Kenapa? Karena ada pemahaman-pemahaman kita yang memerlukan adjustment berdasarkan situasi, realita kehidupan kita yang berbeda-beda. Satu konsep dalam hari-hari terakhir yang selalu ulangi. Karena peristiwa bom gereja di Makassar, peristiwa macam-macam lah. Saya ulangi konsep ini begini. Ada satu motto yang dikembangkan oleh orang Islam. Al-mautu fi sabilillahi asma amanina. Mati di jalan Allah itu adalah cita-cita tertinggi kami. Ini motto. Saya mengusulkan ganti motto ini. Menjadi apa? Hidup di jalan Allah itu adalah cita-cita tertinggi kami. Kenapa? Sebab kalau kita hidup di jalan Allah, insya Allah matinya di jalan Allah. Tapi kalau cita-citanya mati di jalan Allah, nggak hidup di jalan Allah, nanti mati instan deh. Nah itu yang banyak mau mesti instan nih. Mau masuk surga secara instan, terlalu banyak makan Indomie instan. Gitu. Ini menjadi masalah. Maka mari kita membaca kembali Al-Quran kita ini. Saya menyuruhkan kepada para ustadz, para ulama kita, untuk menggugah umat kita ini itu rereading, bukan merubah Al-Quran, tapi membaca ulang untuk memahami di mana konsep yang diperlukan adjustment itu, termasuk konsep mati di jalan Allah itu. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan peringatan kita kali ini membangun komitmen kita kembali insya Allah untuk semakin taat kepada Al-Quran, komitmen untuk membaca, memahami, mengamalkan, dan tentunya juga memberitahu teman-teman kita yang ingin tahu tentang Al-Quran. Terima kasih Pak Konja yang memberikan kesempatan ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima. Bagi jamaah Zoomia, jamaah YouTubia, jamaah Facebookia, terima kasih sudah menonton. Selamat berbuka puasa. Sampai ketemu insyaAllah. Hadanallahu ajma'in. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Samsi Ali atas ceramah yang diberikan sebelum kita masuki berbuka puasa pada hari ini. Yang intinya ialah bahwa Al-Quran itu merupakan sesuatu yang sangat sempurna dan kita harus mempelajari walaupun hanya sedikit. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya atas perhatian dan dukungannya untuk pada acara pada malam hari ini. Saya Yuda Iskandar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada Bapak Ibu semuanya untuk kita berfoto bersama di flag corner kita yang telah disediakan. Silakan kepada Bapak Ibu.